Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah siap ya belajar ya? Siap, Bu. Oke. Oke, untuk presensi sudah Ibu masukkan di Google Classroom. Sudah tersedia? Sudah ada, Bu. Untuk teman-temannya yang ikut gladi bersih ANBK, sampaikan saja, tetap isi absennya. Kemudian nanti video pembelajaran hari ini Ibu share di YouTube dan silakan ditonton kembali, oke? Oke, Bu. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Alia Putri, tolong pimpin doanya. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, di sini masih ingat apa itu simplisia lah? Bukalah. Silahkan tuliskan nama kalian, dituliskan, kemudian tuliskan apa aja yang kalian ingat tentang cara atau tahapan pembuatan simplisia di situ. Jangan takut salah. Oke, Alpian sudah ngisi. Yuk, yang lain? Ini Saripah Amalia juga sudah mau mengisi tapi masih belum. Oke, silahkan. Oke, Alia mengisi. Yo, yang lain. Ya, nah gitu. Ibu kasih waktu 1 menit lagi, ya. PPG.
Oke, sudah. Masuk lah Bu yang ulun Bu. Siapa punya siapa? Putri Nia. Kayaknya kadeda namanya. Oke, stop dulu. Ya, kita stop dulu. Bentar. Berarti lu komen aja lagi Bu. Iya, oh ini ada di komentar. Oh, salah berarti lu udah tahu mulai cara ngerjakannya. Oh, langsung diisi di sini nak ay. Udah ibu kopikan. Pak. Stop dulu ya. Ibu tutup dulu sebentar. Oke. Di sini sudah ada yang ngisi, ada Alpianur, ada Putri, Anda Najwa hampir mau mengisi tapi belum sempat, Nabila Insani sama Putri Nia. Oke, berarti beberapa masih ingat mengenai cara pembuatan simplisia. Kita urutkan dulu. Yang pertama, kira-kira yang mana yang pertama? Ini kan ada pilihan-pilihannya nih banyak. Yang mana yang pertama? Ada yang mau bersuara? Yang pertama pengumpulan bahan baku, Bu. Oke, pengumpulan bahan baku nomor 1. Kemudian yang kedua, Sortasi basah. sortasi basah. Kalau untuk pengumpulan bahan baku, itu maksudnya apa? Kalau menurut saya sih memanen hasilnya, Bu. Oke, proses pemanenan. Kalau sortasi basah, Memisahkan kotoran atau bahan asing yang ada dari bahan yang sudah dipanen tadi, Bu. oke. Ini seperti ini Alpi ini kan bilangnya sortir ya, mensortir atau memisahkan. Nah, ini kan sortasi basah. Perlu air enggak? Sepertinya sih nggak perlu, Bu. Oke. Alpi mau bilang apa? Mau menyampaikan apa? Aduh, suara Alpi selalu putus-putus, Pi. Kalau ya, ketik di kolom chat aja ya, Pi ya. Atau suara ibu yang putus-putus di kalian? Suara ibu jelas? Jelas. Oke. Meskipun namanya sortasi basah, di sini dia tidak memerlukan air, tapi dia memisahkan simplisia ketika keadaan simplisianya masih segar, ya. Jadi tidak perlu air. Kemudian setelah disortasi basah, Pencucian, Bu. pencucian. Nah, kalau pencucian yang ini perlu air tidak? Iya, Bu, perlu air. Perlu air. Terus airnya yang bagaimana? Air mengalir, oke Alfi. Air yang mengalir, air bersih yang mengalir ya. Jangan pakai air kotor atau airnya direndam. Jadi menggunakan perendaman itu jangan, karena kan berarti kotorannya di situ-situ saja. Kemudian bisa jadi nanti zat aktifnya malah larut ke dalam airnya, jadi zat berkhasiatnya malah hilang ketika proses pencucian. Oke. Yang keempat, apa lagi? Perajangan, Bu. Oke, ini ada di Nabila, ada perajangan. Perajangan tuh apa sih artinya? Pengecilan ukuran, Bu. Pengecilan ukuran ya. Gimana cara kita mengecilkan ukuran? Dengan memotongnya menggunakan pisau, Bu. Dengan memotong menggunakan pisau. Oke. Kenapa harus dilakukan perajangan? Apa tujuannya? Kalau menurut saya sih, Bu, tujuan dari perajangan itu untuk mempermudah proses selanjutnya. Proses. Seperti pengeringan, pengemasan, penyimpanan, sampai ekstraksi. Oke, betul ya. Jadi kita memperkecil ukurannya supaya mudah pada saat kita proses selanjutnya, yaitu misalnya pada saat proses pengeringan, jadi lebih mudah atau lebih cepat kering. Kemudian pada saat dikemas, jadi
pada saat dikemas kita tidak perlu wadah yang besar, cukup wadah yang kecil saja. Kemudian nanti proses ekstraksinya juga lebih mudah. Oke, selanjutnya setelah perajangan, Pengeringan, Bu. pengeringan. Apa tujuan pengeringan? Untuk mengurangi kadar airnya. Oke, untuk mengurangi kadar air. Kadar air kita tujukan untuk dikurangi, kenapa? Karena untuk menghindari pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Setelah dikeringkan, Sortasi kering, Bu. sortasi kering. Oke. Kenapa perlu 2 kali sortasi? Ini kan sudah disortasi nih. Oke, setelah dikeringkan dilakukan sortasi kering. Oke, di sini ada jawaban Alfi. Sortasi kering untuk memastikan apakah Simplicia layak digunakan. Ya, betul ya. Kita memastikan lagi apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Kemudian pada saat proses pengeringan kan kadang kita bisa menjemurnya di bawah sinar matahari. Nah, pada saat di bawah sinar matahari bisa jadi ada serangga yang masuk ya, atau ada serangga yang mati, yang hinggap, atau ada kotoran-kotoran gitu pada saat sortasi kering. Kemudian agar tidak ada air yang tertinggal. Jadi memastikan, maksudnya itu di sini memastikan bahwa Simplicianya itu sudah benar-benar kering, belum tidak ada lagi Simplicia yang masih basah. Oke. Kemudian nomor 7. Setelah disortasi kering, diapain lagi? Pengemasan. Oke, Alfi. Pengemasan atau penyimpanan. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu buka lagi. Sudah bisa diedit lagi. Sekarang silahkan dilanjutkan. Jawab dengan nama tulis namanya dan dijawab. Bisa diketik lagi? Nggak usah banyak-banyak, 1-2 boleh, yang kalian ingat aja. Tidak bisa ditulis. Bentar. Coba lagi. Masih belum bisa? Sudah bisa? Sudah kayaknya nih. Masih. Bisa kok, ini sudah bisa nih. Beruang grizzly anonim nih siapa? Sudah bisa ditulis. Oke, silakan Alfi, isi. Oke, Alfi kunyit. Ya. Kunyit ini Curcume domestica rhizoma. Oke.
Nia masuknya di kolom komentar. Putri Nia masuknya di kolom komentar, Nakai. Pian Pian pakai handphone ya? Ibu pakai handphone. Pakai handphone. Coba Pang share screen Pang, Ibu mau lihat Pian kayak mana caranya. Share screen dulu. Di mana Pian isinya? Pakai handphone kada apa-apa kan bisa share screen ya? Mana, Bu? Hmm? Picik share yang di tengah nih loh, Bu. Iya, picik share yang di tengah. Terus tuh picik mana? Apa pilihannya di situ? Ada Microsoft OneDrive, Google Drive, Books, Foto, Dokumen, Web URL, Bookmark, itu Screen. Screen aja, coba screen aja. Masuk lah, Bu. Pian pas membuka linknya kemana, Pian? Coba buka linknya Ibu tadi. Gimana tadi? Ini. Mana tadi? Chat. Terus tuh buka ini. Drive. Oh, Pian kan ada bisa aplikasi Google anunya ya? Kali Google Docs tuh Doc-nya. yang di atas tuh Oh. langsung tambahkan dulu kayak itu. Oh, oke. Karena kan ada aplikasinya, harus di-download dulu aplikasinya Google Docs-nya. Oh, ini Bu. Ulun download tuh ini kamu buat apa, Bu? Kayaknya gini karena Bapak, ini sudah selesai. Oh, ini. Oke, sudah ya. Ini tadi sudah ada beberapa contoh. Oke, di sini ada kunyit, kemudian Nabi Insanin jawabnya temulawak, Kurkuma Santori Jarizoma. Kemudian tadi Putri itu tadi di sini kunyit ya, Ibu kopikan aja. Nanda Nazwa jahe, Zingiberis rizoma, Alia Putri daun sirih, Piperispolium, paper betel ya. Kemudian Putri Nia jawabnya kunyit ya. Oke, Kurkuma Santori Jarizoma. Jadi secara umum kalian sudah tahu contoh-contoh simplisi apa yang bisa digunakan untuk obat tradisional. Tadi di kolom chat ada nih, Husnul Puji juga ada menjawab nih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang obat tradisional. Jadi kita mempelajari tentang menganalisis sediaan obat tradisional, kemudian membuat sediaan obat tradisional. Nanti kalian akan mendiskusi seperti yang Ibu bilang minggu kemarin, akan berdiskusi tentang cara pembuatan obat tradisional. Oke. Ini ada yang tahu ini adalah kelompok obat tradisional apa saja? Jamu, Bu. Jamu, oke ya. Sini ada tolak angin, kuku bima, Sparta, kemudian rastung. Nah, obat tradisional itu apa sih? Jadi obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan. Nah, tapi dia berasal dari bahan alam. Nah, bahan tumbuhan, hewan, bahan mineral, ya. Kemudian sediaan sarian atau sediaan galenik. Jadi tidak hanya dari bahan tumbuhan, tapi juga bisa dari hewan bisa, kemudian mineral bisa, kemudian obat tradisional juga bisa. Kemudian dia dari bahan tersebut digunakan sudah secara turun-temurun sebagai pengobatan. Nah, kemudian dia juga sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, berarti itu dianggap bukan obat tradisional. Kemudian ini kan simplicius sudah kita pelajari tadi. Kalau sediaan galenik itu adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan jalan mencari simplicia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh sinar matahari langsung, ya. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Husnul tadi, yaitu seperti ekstrak, ya. Ekstrak, tinktur, sirup, oleum itu termasuk sediaan galenika. Nah, ini adalah contoh relief dari Candi Borobudur. Jadi ceritanya di sini ada tabib, ya. Tabibnya ini memberikan obat-obatan kepada orang yang sakit. Jadi sebenarnya obat tradisional itu sudah digunakan sejak masa lampau, ya. Yang merupakan warisan budaya
di Indonesia yang harus kita perlu lestarikan. Apa aja sih kriteria obat tradisional diberikan izin edar? Dan di sini ada persyaratan harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, kemudian harus memenuhi CPOTB, memenuhi syarat dari Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui. Jadi kembali lagi kita menggunakan kitab sucinya Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Kemudian khasiatnya bisa berdasarkan turun-temurun atau secara ilmiah. Penandaannya harus objektif, lengkap dan tidak boleh menyesatkan. Nah, ini adalah sebelah sini contoh persetujuan pendaftaran di BPOM. Obat tradisional di sini ada ketentuannya. Yang pertama, dia tidak boleh mengandung etil alkohol. Nah, etil alkohol itu adalah etanol 1%, kecuali untuk sediaan tinktur. Kemudian tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya yang merupakan hasil isolasi atau sintesis berkhasiat obat. Jadi kalau jangan hanya menyebutkan obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia saja, tapi adalah yang dimaksud di sini adalah bahan kimia obat yang sudah disintesis. Jadi nggak boleh dicampur dengan paracetamol, disebutnya obat tradisional, atau dicampur dengan dexamethasone. Nah, untuk obat tradisional tidak boleh lagi dicampur dengan bahan kimia obat. Ya, kalau kalian hanya menyebutkan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia ya, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kimia ya. Jadi kalian harus spesifik menyebutkannya adalah tidak boleh mengandung bahan kimia obat yang sudah disintesis. Kemudian tidak boleh mengandung narkotika dan psikotropika atau bahan-bahan yang lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan itu membahayakan bagi kesehatan. Di sini ada bentuk-bentuk sediaan yang dilarang, ada intravaginal, tetes mata, parenteral atau diinjeksikan, kemudian supositoria. Ya. Ini supositoria. Yang di atas ini tetes mata, kemudian yang ini opula, yang ini parenteral. Nah, menurut kalian ini semuanya sama lah? Beda, Bu. Apa perbedaannya? Dari logonya sih menurut saya, Bu. Dari logonya, apa yang terlihat beda dari logonya? Kalau yang kunyit asam itu logonya jamu. Kalau yang maspin itu saya kurang ingat sih, Bu, apa namanya. Oke, berarti kamu bisa ya membedakan dari logonya. Jadi ada perbedaan. Oke. Bentar, Ibu nih bingung nunjuknya. Bentar, Ibu ganti dulu. Nggak bisa kan, harus mundur. Oke, yang di sini kunyit asam. Lihat logonya nih, kunyit asam. Ada logo jamu. Kemudian ini ada Tensigard. Nih ada logonya, di sini ada tamanya Phytopharmaka. Nah, kalau mastin di sini ada lagi logonya namanya obat herbal terstandar. Jadi tadi seperti yang Husnul bilang, ini ada beda-beda ya. Oke, kita lihat. Jadi di sini ada 3 golongan, ada jamu, ada OHT dan ada Phytopharmaka. Kalau jamu intinya secara turun-temurun sudah digunakan ya. Dia tidak dibuktikan berdasarkan ilmiah, tapi sudah dibuktikannya berdasarkan turun-temurun. Kalau ada yang mau bertanya, langsung di skip aja Ibu lah. Langsung instruksi. Kemudian ini logo jamu ya, yang di atas Ibu ini adalah logo jamu. Kemudian kalau diregistrasi ke POM, dia POM-nya POM TR. Nah, ini logo jamu. Kemudian di sini ada lingkaran warna hijau. Ya, lingkaran ini menandakan suatu proses dan keamanan bahwa obat ini aman digunakan. Kemudian ada ranting-ranting daun. Ya, prosesnya masih sederhana. Kemudian warna hijau ini menggambarkan keanekaragaman hayati, ya. Latar warna putih ini bisa diganti dengan warna yang lain, misalnya warna kuning seperti yang digambar sebelumnya tadi. Nah, kalau di sini kan latarnya berwarna kuning. Boleh diganti. Ini contoh jamu. Nah, kalau di sini logo jamunya
warna putih. Mana nih? Ini warna putih kan. Nah, kalau yang tadi warnanya kuning. Kalau kelihatan di sini ada nomor registrasinya, ada POM TR. Oke. Itu jamu. Nah, kalau obat herbal terstandar, dia khasiatnya diuji dengan praklinik. Jadi obat tradisional dari jamu tadi naik kelas ya, diuji dulu. Kayak kalian mau naik kelas kan pasti ada ulangan dulu. Nah, diuji menggunakan uji praklinik. Dan bahan bakunya juga sudah distandarisasi. Ada yang tahu uji praklinik apa? Nggak tahu, Bu. Oke, uji praklinik itu adalah uji pada hewan, ya. Uji menggunakan hewan. Nanti Ibu kasih contohnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya uji toksisitas. Nah, uji toksisitas itu mengetahui keamanan. Toksik itu kan racun. Jadi di sini ada uji toksisitas. Nah, kemudian yang di sini ada uji farmakodinamik. Uji toksisitas itu untuk mengetahui keamanan. Jadi dikasih dosis obat kayak gitu si hewan ujinya, kemudian dilihat ya. Kalau untuk uji toksisitas akut, kita lihat apakah ada kematian pada hewan percobaan selama 24 jam. Jadi kita kasih obat dengan dosis berapa, kemudian kita lihat angka kematiannya setelah 24 jam. Ya. Kalau subkronis itu kita lihat penggunaan jangka panjang, misalnya 2-3 bulan diminumi obat terus-terusan. Diminumi obat terus-terusan, kita lihat apakah dia meninggal atau tidak. Kalaupun dia tidak meninggal, setelah 2-3 bulan itu kita bunuh atau kita matikan, kemudian kita lihat di bedah organ-organnya. Bagaimana keadaan jantung, bagaimana keadaan ginjal, keadaan hatinya untuk metabolisme. Kemudian kalau kronis itu waktu seperti subkronis cuman waktunya lebih panjang, yaitu sekitar 6-12 bulan. Kemudian ada uji teratogenik, itu untuk melihat kecacatan pada janin. Kemudian karsinogenik, apakah menyebabkan kanker. Kalau mutagenik itu apakah dapat menyebabkan mutasi gen. Nah, kalau untuk khasiatnya pakai uji farmakodinamik, yaitu uji aktivitas. Nah, jadi contoh-contoh hewan ujinya ini, misalnya pakai mencit. Mencit itu seperti tikus, warna putih, tapi ukurannya kecil. Kalau tikus dia lebih besar ukurannya. Nah, kalau mencit kan 20 gram nih. Kalau tikus 120 gram. Kemudian bisa pakai marmut, bisa pakai kelinci. Nah, ini cara megangnya. Ini contoh pengambilan darah. Untuk tikus ada, kemudian kalaunya di sini bisa pakai pengambilan darah tikusnya di mata, ada yang di ekor, kemudian di vena, intrakardium, otot jantung nih diambil. Nih misalnya misalnya kita mau menguji obatnya betul tidak, misalnya digunakan sebagai pereda demam. Jadi si tikus tadi atau si mencit, kita kasih obat yang dia bisa membuat mencitnya tadi demam. Jadi misalnya ditambahi atau dikasih minum atau disuntikan lipopolisakarida. Jadi ketika kita suntikan atau kita minumkan lipopolisakarida, si mencit tadi dia jadi demam. Setelah demam, kemudian kita kasih obatnya apakah turun atau tidak gitu. Kalau dia turun, kita bandingkan dengan misalnya kontrol positif, kita kasih juga paracetamol yang gimana ya, sebentar Ibu contohkan, Ibu gambar gini supaya lebih mudah. Nih misalnya di sini ada mencit. Ibu share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ini kita anggap ini mencit pertama, mencit kedua, mencit ketiga. Ya.
Meskipun sebenarnya kalau pada saat uji itu tidak boleh hanya satu mencit. Ya. Di sini ada mencit pertama, mencit kedua, mencit ketiga. Nah, mencit pertama, kedua, dan ketiga semuanya kita kasih lipopolisakarida. Oke. Semuanya minum ini atau semuanya kita suntikan ini. Nah, kemudian dia jadi demam. Semuanya demam. Apa ciri-ciri demam? Kalau demam, kalian merasa apa yang terjadi di tubuh kalian? Panas, Bu. Panas, oke. Jadi ada peningkatan suhu tubuh. Ya, kalau manusia kan lebih dari 37,5 derajat. Kalau di sini dia meningkatnya minimal ada peningkatan 1 derajat Celcius. Nah, kemudian ketiga mencit ini pertama dikasih obat tradisionalnya. Oke, yang kedua dikasih kontrol positifnya. Misalnya yang paling umum adalah paracetamol. Kemudian satu lagi dikasih air biasa atau Aquades. Ini obat, kemudian paracetamolnya ini adalah kontrol positif, Aquadesnya kontrol negatif. Nah, kita cek, kita bandingkan apakah obat tradisional ini dapat menurunkan suhu tubuhnya seperti dengan paracetamol. Ya. Atau sama saja dengan Aquades. Nah, kalau dia sama dengan paracetamol, maka berarti dia bisa digunakan atau berefek sebagai obat demam. Tapi kalau sama dengan Aquades, berarti dia tidak bisa. Kenapa? Karena dikasih air putih aja bisa turun, demamnya ngapain kita kasih obat? Bisa terbayang? Bisa, Bu. Oke. Oke, ini sama seperti jamu, dia ada logo POM HT, jamu tadi POM TR, kayak ini HT ya. Kemudian logonya seperti yang ada di atas ini. Ya, ada 3 pasang sterilisasi jari-jari daun, menggambarkan dia sudah mengalami pembuatan ekstrak tumbuhan. Ya, ada pembuatan ekstrak, kemudian uji laboratorium dan uji toksisitas serta uji praklinis nih. Ini contoh-contoh OHT. Nomor POM-nya juga terlihat ya, depannya semuanya HT. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah golongan yang paling tinggi yang bisa disejajarkan dengan obat sintesis, yaitu fitofarmaka. Dia sudah mengalami uji praklinik dan uji klinik. Nah, kalau praklinik itu pada hewan, nah kalau uji klinik ini sudah pada manusia. Logonya saja juga jauh lebih rumit dibanding OHT tadi. Nah, jadi ada kalaunya OHT tadi kan ada lingkaran, kemudian ada silang seperti ini. 3 pasang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini OHT. Nah, kalau fitofarmaka ini nih, yang ini kita ambil diperbesar 1. 1, 2, 3 kan? Sama kayak ini, di dalam lingkaran. Nah, setiap ini karena dia lebih spesifik lagi, jadi dia terurai lagi 1, 2, 3 nih, dicabang lagi karena pengujiannya lebih dalam. Nah, itu perbedaan logonya.
Oke, ada yang bisa membedakan antara golongan obat tradisional tadi? Kalau malu-malu silakan tulis aja di kolom chat, boleh. Kalau malu-malu bersuara, tulis dulu golongan obat tradisionalnya apa aja. Tulis golongan obat tradisionalnya apa aja, terus apa bedanya. Yuk. Ada Maria, ada Cikri, ada Alia, ada Nanda, ada Nabila, ada Syarifah, ada Putri, ada Siska, ada Alpi, ada Husnul, boleh. Oke, di sini Husnul sudah nuliskan jamu, OHT, fitofarmaka. Oke, ciri khasnya masing-masing. Ibu, Ya, boleh saya jawab di sini langsung nggak, Bu? boleh, boleh. Kalau menurut saya bedanya dari ketiga golongan obat itu, kalau jamu dia sudah terbukti secara turun-menurun. Kalau obat herbal terstandar sudah melalui uji praklinik atau menggunakan hewan uji coba seperti mencit atau kelinci. Terus kalau misalkan obat tradisional golongan fitofarmaka sudah melalui uji praklinik dan klinik, Bu. Oke, good job. Bagus, Husnul. Oke, jadi kita bisa membedakan tadi seperti yang Husnul bilang ya. Kita lihat di sini. Pertama, perbedaan utamanya adalah dari bentuk uji. Kalau jamu tadi berdasarkan turun-temurun aja ya, berdasarkan nenek moyang. Oh, ini bisa dipakai untuk misalnya sebagai pembersih luka ya, untuk digunakan sebagai mengobati masuk angin gitu. Nah, untuk OHT dia sudah mengalami uji praklinis ya, atau menggunakan hewan uji. Kemudian kalau fitofarmaka OHT yang naik kelas yaitu bisa sudah melalui uji klinis, yaitu uji pada manusia. Nah, kemudian dari mutunya, kalau jamu dia tidak harus berupa ekstrak yang sudah distandarisasi, tapi kalau OHT dan fitofarmaka itu semuanya harus terstandar dan diproduksi secara higienis dan bermutu. Untuk bahan baku, kalau jamu masih boleh berupa simplisia ya, boleh berupa simplisia, boleh simplisia segar atau simplisia kering. Kalau OHT dan fitofarmaka itu harus dalam bentuk sediaannya ekstrak atau sediaan galenika. Ini dari logonya ya. Kemudian dari nomor registrasinya, kalau jamu TR, kalau obat herbal standar HT, kalau fitofarmaka FF. Oke, ini nanti kita tonton berikutnya. Di Google Classroom. Bentar. Kelas A ini sudah Ibu masukkan link untuk LKPD. Kelompoknya kan, bentar, share screen Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini ada link LKPD ya. Silakan kalian diskusikan masing-masing. Di sini ada 4 kelompok ya, kayak kelompok kemarin. Silahkan kalian rancang ya, ramuan obat tradisionalnya mau bikin apa, kemudian rencananya ini kan kalau jamu otomatis pasti masih digunakannya sebagai turun-temurun. Nah, turun-temurunnya itu biasa digunakan untuk obat apa, terus cara gunakannya seperti apa, misalnya diminum 3 kali sehari atau diminum sekali sehari, atau diminum pagi dan sore gitu, atau cara penggunaannya direbus terlebih dahulu, atau misalnya kalau bentuk serbuk dilarutkan atau diseduh, dituliskan di sini. Kemudian alat apa yang kalian mau gunakan,
bahannya serta jumlahnya berapa banyak, baru cara kerja, dan rencangan atau komponen yang akan dituliskan di dalam kemasan apa aja. Kemudian kalian bikin foto atau gambar berupa, kalau perwarupa tuh maksudnya prototipenya. Jadi kalian misalnya ada kemasan, gambar kemasannya boleh digambar kemasannya, misalnya kemasannya botol, terus logonya atau label kemasannya seperti apa, silahkan dimasukkan di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, pastikan sebisa mungkin antar kelompok tidak sama, ya. Sebisa mungkin antar kelompok tidak sama, kemudian yang semuanya bisa mengerjakan masing-masing. Jadi ini meskipun kerja kelompok, tapi pada saat pembuatannya nanti kalau ini dilaksanakan prosesnya, kalian masing-masing bisa membuat. Jadi nggak usah terlalu banyak, misalnya cukup untuk 1 gelas atau untuk 1 bungkus, jadi untuk 1 kemasan aja. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bentar nih, ada yang tanya. Oke, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Alfi, Ibu, untuk foto yang ada di akhir itu seperti desain saja. Jadi belum dibuat dulu desainnya, rancangannya. Boleh rancangan kemasan, boleh misalnya kalian gambar tulis tangan, boleh gambar misalnya pakai Canva atau misalnya pakai Paint di laptop atau misalnya pakai PowerPoint, desainnya boleh. Jadi masih rancangan, jadi bukan hasil produknya yang sudah dibikin. Jadi kalian belajar merancang dulu ya. Yang ibaratnya tuh kalau kita tuh merencanakan sesuatu tuh nah kalau kita langsung mengerjakan kan pasti bingung kalau tanpa direncanakan. Jadi kita rencanakan dulu, baru nanti kita laksanakan prosesnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Nabilah Insani boleh pimpin doa dulu sebelum selesai pembelajaran pada hari ini. Ada Nabila Insani? Oke, tidak ada. Nanda Najwa ada? Ada, Bu. Oke, pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu Tutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas A boleh keluar ya. Kalau yang kelas B kita akan mulai sebentar lagi.